Ternyata baru saya ke toko, ke distributor saya belanja, kok nggak dapat apa. Ternyata kurang modalnya. Impian sudah tinggi, Iya, tapi impiannya eksekusinya tinggi. masih ketahan Iya, gitu kalau orang ya. Bali bilang bayu gede, Bayu batik gede. sendok ternyata. Dari sekian showroom, dari sekian galeri yang saya pilih, nggak ada keris yang saya suka. Sampai pada akhirnya ada satu keris, di sana saya keceplosan ngomong, wah ini kerisnya sing main-main ini kayak gitu. Karena menurut saya sing main-main ini adalah sebuah tagline penyemangat. Tagline penyemangat itu bisa berupa hasil karya, seperti bisa berupa produk yang memang totalitas banget lah, artinya seperti itu. Pokoknya Makanya totalitas ya, main-main itu semua dikerjakan dengan optimal gitu ya ya. seperti itu gitu loh. Hai guys, makasih ya udah klik video ini. Jangan lupa subscribe channelnya dan tonton video ini sampai habis. Karena banyak banget kisah-kisah inspiratif yang bisa kalian dapetin. Happy watching! Selamat datang di Etik Talk. Pagi ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Beliau adalah salah satu entrepreneur yang dibilang gaul, asik gaul, yang famous suami istri. Kebetulan mereka adalah sahabat saya juga. Kalian nggak kenal sih sama sosok pemuda, asik, pemuda yang gaul sejagat Bali gitu ya. Siapa sih yang nggak kenal dengan Kak Go Andi? Ya, Selamat datang. Selamat datang. Panggilnya Kengken nih. Panggilnya apa aja? Apa aja? Jangan aja Om. Nggak cocok sih kalau Om. Yang penting jangan aja Dek ya. Oke, selamat pagi nih. Siap, nggih. Kengken kabarnya Jan ini? Astungkara Rahayu, Rahayu, sehat selalu. sehat selalu. Dan selalu bahagia. Iya, yang itu yang paling penting, bahagia dulu. Bahagia dulu ya, baru kita bisa menebarkan aura positif ke Benar teman-teman. benar banget. Oke, kegiatannya apa belakangan ini? Kegiatan selama PPKM, selama pandemi, kalau dari pemerintah kan pasti menganjurkan di rumah. Ya. Ya, cuman nih namanya otak bisnis nggak bisa di rumah Nggak bisa. diam tidur gitu aja nggak bisa. Tidur Harus aja otaknya kemana-mana ya. Iya, harus bikin sesuatu. Jadi kalau menurut saya sih jangan biarkan pandemi membatasi kreativitasmu. Ya. Gitu. Jadi kegiatan saya sih selama ini di rumah selama pandemi tetap ada aktivitas, usaha-usaha juga, beberapa usaha juga masih berjalan. Tapi semuanya saya kelola, saya manage semuanya dari satu office gitu. Karena selama ini kan usaha kan memang genrenya beda-beda Mbak Iti. Iya betul. Ya, banyak banget kan. Siapa sih yang nggak tahu Kak Go Nggak banyak Andi? sih, beberapa gitu. Beberapa. Kalau banyak kesannya ratusan. Oh gitu. Oke. Ya jadi kita udah dari awal emang jalanin sistemnya itu emang multi market Mbak Iti. Oke. Tapi semuanya di bidang jasa gitu. Yang pertama itu ada Cahaya Dewi, itu di jasa kecantikan. Oke. Ya, habis itu ada Cahaya Enterprise, jasa entertainment. Habis itu ada dunia fashion juga di segmen main clothing sama glove-nya. Oke. Itu clothing juga. Dan yang terakhir di tahun 2021 ini ada jasa studio foto. Oke. Itu namanya Taman Purana. Taman Purana Ya. ya. Baru-baru ini ya. Ya, baru-baru ini. Kurang lebih mungkin baru sebulan ya. November kemarin. November kemarin. Itu- Tapi keren banget loh. Ya, pakai di Kodia Mbak Tia. Ukurannya Kodia guys. Iya. Jadi memang semua bisnisnya kebanyakan core bisnisnya di bidang jasa ya. Bidang jasa. Boleh tahu kenapa alasannya malah memilih jasa daripada memang punya beberapa di bidang produksian. Iya. Tapi kenapa lebih depend ke jasa? Boleh tahu alasannya kenapa? Di jasa karena saya tipikal orangnya melayani sepenuh hati Mbak. Nah, ini nih yang nggak punya dimiliki oleh orang lain. Nggak tahu kenapa memang dari dulu tuh gimana ya, kalau saya pribadi sih memang dulu kan saya emang basicnya itu ikut sama orang kan sempat dulu. Oke. EO dulu EO. Iya, EO iya. tuh ada kepanjangan namanya ikut orang itu artinya. Itu jadi dari sana saya belajar. Awalnya nggak paham yang sama namanya Bisnis. bisnis dan dunia entertainment itu enggak gitu loh. Sampai pada akhirnya waktu itu ada beberapa hasil dari saya kerja freelance zaman itu ya. Oke. Kerja freelance masih dibayar ya 300, 500. Kadang-kadang jadi model freelance juga seperti itu.
itu saya tabung-tabung gitu loh. Emang dari kecil saya emang dididik sama orang tua tuh emang harus hemat. Oke. Harus hemat gitu. Jadi kalau teman zaman dulu sudah bisa glamor dengan update brand atau produk yang update di zaman itu, saya belum bisa zaman itu. Nah, karena memang mindset yang ditanamkan sama orang tua tuh harus bisa hemat dulu ya. Ya kayak gitu. Habis itu kalau kamu mau kayak gini usaha gitu. Pakai akalmu kayak gitu-gitulah. Itu Keren ya. Itu ditanamin dulu. Sampai akhirnya saya karena kalau basic perusahaan Bapak kan sebenarnya kan kontraktor. Iya. ME kan mechanical electrical. Sedangkan saya kuliah, saya anak IPA cuman ngambilnya ekonomi. Gitu. Kenapa ini? Apa biar dapat cewek cantik apa bagaimana saat itu? Enggak juga sih. Ingin aja masuk ekonomi. Gitu. Jadi memang gaul-gaulan aja situ. Iya. Nah, dari sana saya berangkat. Akhirnya saya kumpulin nih. Dari saya freelance tuh saya kumpulin sekian. Nah, sampai akhirnya hobi saya kan musik, Mbak Ti. Oke. Nah, itu kuliah ya? Pas kuliah. Ya. Hobi saya musik, saya punya band juga dulu, lumayan udah label, cuman masih indie. Nah, dari sana saya sudah terbiasa berkomunikasi dengan yang namanya event organizer seperti itu, karena bandnya saat itu saya yang manage saya yang dulu kayak gitu. Jadi saat kuliah itu sebenarnya sudah membaca peluang ya? Membaca peluang sih enggak. Belum. Kalau baca peluang zaman itu pokoknya apa yang ada itu saya selesaiin gitu aja. Oke. Kalau baca peluang bisnis harus begini harus begitu tuh belum sampai kuliah sana tuh saya, belum ya. ya. Oke. Artinya dia tuh ngalir aja kayak gitu. Gitu. Habis itu setelah itu dari sana saya berangkat, akhirnya keluar saya dari band karena saya udah nikah. Oke. Nikah saya akhirnya tahun 2008 saya nikah. Artinya saya udah mulai berpikir nih, ini udah nikah nih, ntar lagi mau punya anak atau apa yang saya bisa berikan pada keluarga kan gitu kan. Nah, mungkin dong minta tolong sama orang tua terus kan gitu. Nah, dari sana wah ini kayak ada tabungan nih kayak gitu. Oh, jadi pada saat yang kemarin-kemarin itu berguna ya? Iya, pada berguna. saat itu. Nah, karena saya tumben terjun di dunia rental event production host seperti Cahaya Enterprise sekarang ini yang menyewakan sound system, lighting dan lain-lainnya kayak itu. Akhirnya saya coba dengan bekal tabungan saya ini gitu loh. Ternyata baru saya ke toko, ke distributor saya belanja, kok nggak dapat apa. Ternyata kurang modalnya. Impian sudah tinggi, Iya, tapi impian eksekusinya tinggi. masih ketahan Iya, gitu orang ya. Bali bilang bayu gede, bate sendok ternyata. Nah, kayak gitu akhirnya Bapak ngomong waktu itu sama saya. Betul, Bapak kan kontraktor. Dia memang jual beli barang seperti itu dia gitu loh. Kamu bisa nih jalanan kayak gini. Melihat anaknya bertalent ya. Iya, bisa ngapain enggak? Nanti pede aja dulu gitu loh. Bisa nih. Ya udah kalau mau kasih modal. Waktu itu dikasih 100 kalau nggak salah. Tapi saat itu ada muncul rasa ragu nggak dari orang tua? Kalau ibu ya. Kalau bapak enggak. Oke. Bapak saya orangnya fighting dia. Kalau ibu ya masih ragu-ragu. Kayak gitu akhirnya saya beliin kan, dikasih, wah aduh dapat duit banyak nih, gitu kan, belanjain, ternyata sama juga, nggak dapat apa juga, kurang modalnya. Saat itu iya, namanya. Tapi yang namanya, saya percaya itu yang namanya rezeki pada saat kita habis nikah tuh ya, Pasti ada orang aja. bilang tuh rezeki anak, tapi kayak gitu ya, itu benar-benar luar biasa banget. Saya nggak tahu dari mana orang tiba-tiba bisa nelpon saya, rekomendasi saya, padahal di zaman itu zamannya kasar saya masih nyaloin gitu loh, barang belum begitu banyak. Aura udah lahir. Aura udah. Oke. Aura udah. Habis itu dari sana enggak, waktu itu mau lahir Mbak Iti. 2009 dia lahir. Mau perjalanan dia lagi hamil. Itu tuh udah. Akhirnya dari sana saya kok udah dapat telepon dari mana nih? Waduh, udah mikirnya dah ke arah yang positif aja, wah rezeki anak nih ambil aja gitu. Beli bisa punya ini enggak? Ada alat ini enggak begini-begini gitu. Siap. Gas. Nah, itu adalah orang jalan setahun akhirnya banyak peluang yang saya baca. Nah, di sana saya baru bisa banyak peluang, Mbak Iti. Di sana saya banyak baca peluang. Kayaknya saya daripada saya ngesup ke sana, ke sini, kayaknya saya punya sendiri, saya bisa deh ini. Dari sana akhirnya saya beraniin diri untuk kerjasama dengan bank. Karena sudah yakin sudah ada peluang itu gitu. Dan itu belum beres juga. Oke. Bank nggak ada yang mau kerja sama saya karena saya belum punya portofolio yang bagus. Betul. Kamu bisa apa? Sedangkan dana yang saya ajukan terlalu besar gitu. Maka zaman itu aduh kok gimana susah caranya banget, gitu ya? Susah banget bisnis kayak gitu saya. Cuman dari pribadi saya yakin kok pasti bisa gitu loh. Karena Itu udah pasti punya bisa. state yang kuat ya.
pasti bisa gitu. Karena waktu itu juga saya pernah handle event apa gitu, merek susu atau apa yang ada lagunya aku bisa, aku pasti bisa gitu loh. Itu membuat saya terbranding jadinya. Oke. Kok aku nggak ada ya saat itu ya? Kalau gitu kan bisa terbranding. Dari sana akhirnya saya ada salah satu bank yang mau bantu saya zaman Oke, itu. Saya hitung-hitungan akhirnya ada masuk dah. Udah jalan akhirnya. 2 tahun kalau nggak salah udah beres. Akhirnya sekarang udah bisa mandiri lagi. Oke, mantep Itu. banget. Padahal sebenarnya itu pada dasarnya modal nekat dulu ya, Modal menunjukkan nekat. ke orang tua bahwa Iya. kita mampu gitu Iya, ya. benar, modal nekat. Nah, untuk Cahya Enterprise berarti lahir Cahya Dewi dulu apa Cahya Enterprise sebenarnya? Sebenarnya lahirnya Cahya Dewi dulu. Nah, Cahya Dewi dulu. Sorry, Cahya Enterprise dulu. Oke. Karena basic nama Cahya itu sebenarnya kan perusahaan bapak, CV Cahya. Ini baru tahu nih. CV Cahya itu bergerak di bidang kontraktor mechanical electrical. Setelah itu baru lahirlah Cahya Enterprise yang bergerak di bidang jasa entertainmentnya. Gitu. Kalau Cahya Dewi itu perpaduan dari Cahya sama Dewi Dewi. Dewi Dewi itu dulu istri ada punya konter massage di airport domestik. Oke. Itu namanya ada Jari Jemari, Dewi Dewi sama di Git Garuda. Oh, jadi perpaduan itu Iya. ya. Kalau dibilang masalah bisnis duluan istri saya, bisnis saya saya Mbak Eti. Buka-bukaan ada di sini. Bukan ya. Kalau sama Mbak Eti nggak mungkin buka-bukaan, harus jaim ya. Gitu. YouTuber ini harus pada paham juga nih. Tapi itulah namanya proses. Iya, proses Ya. itu kita harus menghargai juga. Iya. Bagaimana kita bisa seperti sekarang itu patut dibanggakan. Iya, Walaupun benar. hal-hal itu kita merasa malu untuk menyampaikan, tapi memang patut dibanggakan Iya. hal-hal seperti itu. Benar. Tapi keren banget sih. Siapa sih yang nggak kenal sosok Go Andik dan istrinya Ari Cahya Dewi yang sangat tenar seluruh Bali. Tapi mereka kebetulan suami istri memang perpaduan yang sangat pas. Terima kasih. Nah, ngomong-ngomong gimana nih sampai terciptanya clothing yang sangat viral? Viral. Aduh. Semua yang dilakukan sama Andi adalah hal yang viral, guys. Iya. Setengkara lah. Oke. Kenapa bisa muncul Sing Main-Main? Boleh cerita nggak? Nah, kalau saya main-main itu ini semuanya sebenarnya berderet ya Mbak Iti. Oke. Dari saya tadi saya cerita terakhir masalah apa namanya jasa Cahya Enterprise, jasa entertainment itu, saya kan selalu mensupport atau bekerja sama dengan beberapa fakultas. Ya. Itu ada beberapa acara pensi kan, pentas seni itu Oke. dia pasti apa namanya diskusi lah dengan saya. Nah di sela-sela diskusi ini saya kan orangnya agak kepo dikit gitu loh. Kamu kalau nggak kuliah kerjaanmu apa? Saya bilang kayak gitu. Ternyata ada salah satu panitia bilang, oh saya punya clothing beli kecil-kecilan. Gitu. Seru nggak sih clothing itu gitu? Satu edisi bisa berapa katalog kayak gitu-gitu. Sampai pada akhirnya dari sana saya belajar. Kalau saya naruh invest nih, saya naruh duit nih, sekian kira-kira jadi berapa produk saya kayak gitu. Beneran ini beli kayak gitu? Ya bener, saya mau coba-coba nih kayak gini. Akhirnya ada kerjasama itu yang namanya glove dulu. Jadi di awal glove dulu Glove ya. dulu gitu. Oke. Dari sanalah saya belajar apa namanya bagaimana manajemen clothing gitu. Apalagi saya emang orangnya kan memang senang fashion, Mbak. Iya. Ngikutin lah kayak gitu. Iya. Apalagi tampil di depan umum kan minimal kita tahu tentang Ya. fashion juga. Oke. Kalau fashion kan Mbak Eti lah ininya. Masih belajar juga. Nah, kita di Glove itu saya belajar banyak hal sampai pada akhirnya di tahun 2019. Oke. Nah, saya mengeluarkan tagline sebenarnya itu bukan brand, Mbak Eti. Tagline itu sing main-main. Oh, jadi Sing Main-Main itu Ya. sumbernya malah tagline dulu Tagline ya? sebenarnya. Oke. Tagline yang saya buat dalam bentuk tuh merchandise baju. Oke. Itu. Sebenarnya bagian dari glove ini. Sebenarnya bagian dari Glove ini. Kalau saya bilang itu suatu bisnis, ya memang benar bisnis karena itu komersil gitu loh. Tapi saya anggap ini bisnis yang accident. Oke. Karena menurut saya itu bisnis itu ada yang terplanning, ada yang ter-accident. Accident itu tidak sengaja gitu loh. Karena ini memang benar-benar tidak sengaja. Pada saat itu ulang tahun pernikahan, Oke. saya ingin kasih kado ke istri. Tapi sesuatu yang memang benar-benar bisa digunakan untuk dirinya gitu loh. Akhirnya saya pilih keris. Kenapa keris? Karena kan orang wedding kan
bawa keris atau apa tuh, artinya biar fungsi lah, biar nggak sekedar jadi pajangan aja gitu loh. Oke. Gitu. Akhirnya karena saya pilih keris, nah akhirnya saya sama teman saya itu ke daerah Celuk buat nyari keris itu. Dari sekian showroom, dari sekian galeri yang saya pilih, nggak ada keris yang saya suka. Sampai pada akhirnya ada satu keris, di sana saya keceplosan ngomong, wah ini kerisnya sing main-main ini, kayak gitu. Terus mikir di jalan langsung, sing main-main, kayak pakai baju keren nih, sing main-main gitu. Akhirnya bikin 12 pieces hitam, 12 pieces, 2 lusin berarti 24 pieces, hitamnya 12, putihnya 12 gitu. Saya bikin waktu itu di Instagram masih 2.500 lah follower saya waktu itu. Bikin nih, yang mau baju ini bisa DM saya lah gitu. Free, gitu zaman itu. Habis itu saya kasih, banyak ternyata, mau dong beli, bla bla bla, kirim, minta alamat, kirim, Dari sana mungkin karena dia ngerasa saya kasih baju, dia nge-repost waktu itu. Di-repost, di foto, di-repost. Repost, saya repost balik lagi, rame akhirnya. Nah, habis dari sana itu ramenya masih dari 100% masih 20% lah. Oke. Nah, di suatu kesempatan saya mendapatkan proposal juga dari salah satu Banjar di Denpasar untuk membranding ogoh-ogohnya. Oke, pas waktu itu ya saya ngikutin sih. Ya, itu di sana saya branding. Saya bilang, saya branding apa nih? Saya bilang kayak gitu. Branding apa ya gitu. Ya, pokoknya Kak Go boleh branding semua usahanya Kak Go di sana. Waduh, kalau semuanya banyak logonya, ada sekitar 8-an ini. Nah, mungkin dong orang nge-tag satu-satu gitu. Terus saya mikir di sana saya mulai namanya personal branding gitu sebenarnya. Oh, jadi justru malah sing main-main dulu yang baru arahnya ke personal branding ya. Secara tidak langsung Secara gitu. nggak langsung, Kalau kita flashback. Ya flashback gitu loh. Ya udah gini aja, kalau orang pingin tahu sama yang namanya sing main-main dan mau tahu usaha saya apa aja, dia suruh tanya saya aja, follow saya aja. Di sana ada kok informasinya lengkap kayak gitu. Lagi dari sana di blast. Awalnya jam 6 panitianya ini saya WA saya, Kak Go izin ya saya post di IG. Apa aja nih? Ya hashtagnya aja pakai sing main-main. Terus tag siapa? Sing main-main apa? Sing main-main apa ininya IG-nya? Nggak ada IG tak gitu. Kalau dia mau tag saya aja. Semua informasi tentang usaha saya ada di saya tak gitu. Ya udah saya tag Goandik aja bilang gitu. Tag lo Goandik waktu itu. Waktu di tag saya kan udah tidur tuh. Jam 11, jam 1 tuh udah mulai bunyi handphone saya. Karena itu nyepi ya. Kayak nyepi. Ogoh-ogoh itu iya. ya. Kayak bunyi popcorn pokoknya. Lihat notif udah 500, 600. Apa nih gitu. Saya kira handphone saya rusak gitu loh. Cek duk. Notifikasi. Orang nge-repost banyak ternyata. Karena ternyata yang nge-post saya itu satu STT. STT itu ada 120 yang dikenal siapa? Muda-mudi. Linknya mana itu juga. Udah makanya semuanya nge-tag jadinya. Belum lagi antusiasme yang orang yang melihat dari ogoh-ogoh itu gitu. Banyak banget pokoknya waktu itu. Langsung dari 2.500 ya ada 10.000, 15.000. Dari situ orang saya mulai. Nah, pada saat kemarin dibuat sing main-main itu, kepikiran nggak, oh ini saatnya personal branding, atau justru malah oke, aku menggunakan sing main-main untuk personal branding, atau malah kebalikannya? Kalau dibilang menggunakan personal branding sudah pasti Mbak Iti. Karena tapi ini dalam kurun tanda kutip dia accident ya bisnisnya ini. Gitu ya itu, maksudnya dia muncul kesadarannya tuh pada saat memang ada sing main-main, atau memang sebelumnya untuk perencanaan sing main-main ini untuk jadi personal branding gitu. Karena saya nggak tahu kok sing main-main ini bakal booming. Oke. Cuman pada saat itu syukurnya saya nggak bikin Instagramnya. Tapi setelah saya bisa menjelaskan apa isi dari corporate saya dalam Cahaya Group ini, baru di situ ngeboost. Baru saya post ke Glove-nya dan beberapa reseller saya kayak gitu. Makanya sekarang banyak ada sing main-main Mengui, sing main-main Badung, sing main-main pasar itu. Salah satu seperti itu cara saya. Iya. Kenapa? Tadi kan sudah ceritakan kebetulan ya insiden pas mau belikan keris. Terus kenapa malah muncul sing main-main? Padahal sing main-main itu kan kalau memang mau diartikan dia nggak general ya, dia lebih mengkhususkan ke bahasa Bali gitu.
Apa saat itu nggak ada pertimbangan khusus kalau si main-main growth-nya ya di Bali aja. Kalau misalnya lebih ini ya, saat itu nggak berpikir seperti itu? Tidak terpikirkan karena begini Mbak Iti. Karena itu kan sebenarnya accident ya. Artinya nggak mungkin dong accident tiba-tiba ngomong apa gitu bahasanya gitu loh, accident. Dan memang saya pikir juga kalau si main-main itu kan memang tanda kutip dia kan bahasa Bali. Si main-main yang artinya tidak main-main. Nah, di sana kata-kata itu sebenarnya kata-kata udah umum banget. Cuman baru-baru ini aja lagi Naik semenjak lagi. saya branding ulang itu menjadi suatu kata-kata inovasi lah buat mereka. Iya. Karena menurut saya si main-main ini adalah sebuah tagline penyemangat. Tagline penyemangat itu bisa berupa hasil karya, seperti bisa berupa produk yang memang totalitas banget lah, artinya seperti itu. Pokoknya Makanya totalitas Iya. main-main itu semua dikerjakan dengan optimal gitu ya ya. seperti itu gitu loh. Seperti itu. Makanya mengapa saya mengambil kata si main-main, karena saya ingin mengangkat juga andai kata yang namanya harapan kan pasti ada. Brand ini atau tagline ini menjadi sebuah brand yang nasional. Paling enggak ya nama Bali juga dapat gitu loh. Oke, berarti salah satu pertimbangannya seperti Ya, itu ya. benar. Nah, jatuh bangun bagaimana yang kita rasakan sebagai pengusaha. Mungkin juga kita saling sharing kemarin sama Ari, ngobrol-ngobrol tentang bagaimana sih cara kita mengatasi suatu masalah ketika menjadi pengusaha. Hal apa yang membuat sesuatu tuh menurut Andi tuh sulit, tapi itu bukan hal yang sulit untuk kita jalankan. Bagaimana kita ngejalanin itu supaya semua bisa sesuai sama apa yang kita harapkan. Sesuatu bisnis ya maksud saya ini. Iya, jadi ketika sulit, terus bagaimana cara mengatasinya? Kalau saya sih mungkin kalau saya bilang fase sulit itu kan mungkin kita semua sulit ya pada saat pandemi ya, pada sulit ya. Tapi semua masalah itu bisa kita selesaikan itu apabila ada komunikasi yang pasti. Oke. Karena saya yakin kok di setiap permasalahan itu pasti ada peluang. Nah, dari masalah itu kita bahas dulu seperti apa lebih mengerucut lagi lah masalahnya apa-apa aja gitu loh. Mungkin kayak kemarin kalau kita ngomong di semen main ya, saya pakai contoh ini aja ya, contoh masalah aja. Semen main nih dengan orang terbatas dia tidak boleh keluar atau ke tempat saya untuk belanja. Itu kan sudah masalah namanya. Terus apa yang kita bisa buat? Terus di sisi lain juga ada masalah yang dampaknya lebih meluas seperti Bali yang kita kenal lebih cenderung ke pariwisata, banyak orang yang dirumahkan. Itu kan masalah juga gitu loh. Saya pingin si main-main ini menjadi salah satu bagian dari mereka. Dalam artian bisa membantu perekonomian mereka. Oleh sebab itu pada saat pandemi kemarin saya buat sistemnya reseller. Oke. Jadi semua bisa. Semua orang bisa tanpa ada target dia harus belanja berapa. Oke. Tapi paling sedikit tidaknya mengangkat seal dari si main-main, tapi bisa membantu juga untuk UMKM dan untuk individu dari mereka yang ikut sebagai reseller saya. Ya paling enggak untuk uang rumah tangga lah. Ya beli sampo, beli beras cukup lah gitu loh. Tapi di sana saya ada target-targetnya juga. Target dalam artian kalau bisa berjualan dengan poin sekian, saya pakai sistem poin. Tapi kalau belanja bebas. Kalau emang dia ngerasa punya nilai lebih, gitu loh, punya nilai lebih untuk bisa jualan lebih, ya udah kamu harus modalmu lebih juga untuk beli produk saya gitu. Cuman saya nggak target dia gitu loh. Targetnya dalam diri sendiri. Gitu. Berarti setelah saya mempelajari bagaimana walaupun dengan cara jasa atau produk pun kita bisa memberikan pelayanan yang optimal ya kepada teman-teman kita reseller dan lain sebagainya ya. Itu yang ditanamkan sama Andi dalam berbisnis. Karena saya yakin Mbak Ti, setiap orang itu punya nilai sale masing-masing. Betul. Punya nilai jual masing-masing. Dan punya value produk masing-masing. Punya value produk masing-masing. Karena saya yakin yang menjadi reseller saya pasti punya keluarganya pasti mendoakan dia juga kan. Betul. Oh ini anak saya atau suami saya bisnis. Dari semoga situlah lancar. muncul rezekinya dari sana gitu. Makanya saya pada saat pandemi saya bikin hashtag kemarin Mbak Ti. Lokal support lokal. Karena manusia tak bisa hidup sendiri, dia harus saling bantu. Maka saya bikin lokal support lokal. Jadi semua saling berkesinambungan ya. Saling bantu jadinya seperti itu. Nah, ini dengan terciptanya Sing Main-Main, dulu kan pernah ada beberapa teman-teman kita yang bekerja di bidang fashion sendiri. Itu kan sudah banyak brand-brand lokal tuh. Nah, bagaimana caranya Andi untuk mengatasi dan bersaing dengan teman-teman yang punya brand lokal?
dengan adanya Sing Main-Main ini? Dengan si main-main. Kalau dibilang bersaing sih sebenarnya saya nggak pernah menganggap sebuah brand persaingan itu nggak pernah. Yang ada kita harus saling support bagaimana kita meramaikan industri kreatif ini di Bali seperti itu. Cuman kalau dibilang persaingan, karena kan marketnya kebetulan sama, marketnya cowok sama, semua. ya market sama, cuman dalam tanda kutip saya lebih ke gimana ya, lebih ke Balinya banget lah seperti itu. Oke, jadi memang menekankan ini loh Bali gitu ya. Lebih ke fashionnya saya tuh lebih ke tanda kutip bahasanya bahasa Bali soalnya dia. Mungkin marketnya memang sama, tapi tidak menutup kemungkinan orang yang senang dengan clothing lokal Bali, dia pasti punya produk saya, punya produk teman-teman yang lain juga kayak gitu. Oke. Berarti Andi membuat ini tuh bukan suatu brand yang dirasakan menjadi kompetitor, justru malah membuat supaya diferensiasi dengan produk teman-teman yang lain. Benar. Sehingga dia sudah membeli yang satu tetap juga membeli produknya Andi gitu ya, yang si main-main itu. Benar. Nah, kalau disuruh milih, ini kan lagi terkenal, lagi viral, personal branding dapet, terus suami istri juga boleh dikatakan influencer. Padahal basicnya itu adalah pengusaha. Kalau disuruh milih, mau jadi pengusaha apa influencer? Mau jadi pengusaha atau influencer? Atau gimana Mbak? Atau duduk manis kipas-kipas, terima duit aku juga mau. Sebenarnya pengusaha atau influencer tuh suatu hal yang kalau untuk saat ini ya. Siapa sih yang pengusaha tidak menjadi influencer juga? Betul. Karena setiap orang itu punya keinginan untuk maju semua gitu loh. Jadi gimana caranya orang jadi pengusaha terus nggak menginfluence orang gitu? Gitu loh. Sebenarnya sih kalau bilang pengusaha influencer, kalau kita secara serius, jadi apapun bidangnya kamu, asalkan kita bekerja dengan serius itu pasti hasilnya juga optimal. Kalau sekarang kita jadi pengusaha cuman setengah-setengah, ya nggak maksimal juga kan. Kalau jadi influencer juga setengah-setengah, nggak maksimal juga ya. Kalau emang bisa keduanya, kenapa tidak? Kenapa enggak? Kayak gitu Mbak. Nah, tadi kan sudah disampaikan pasti ada sinerginya itu. Bisa nggak dijelaskan ke teman-teman nih? Mereka kan kadang kamu tuh sebenarnya mau jadi pengusaha apa influencer sih? Atau malah kebalikannya seperti itu? Bisa nggak dijelasin kepada teman-teman keterkaitan antara influencer dan pengusaha yang tadi sudah disampaikan lebih deep lagi? Kalau saya, karena saya berawal dari seorang pengusaha, betul. Nah seorang pengusaha, di sana saya memang tidak pernah berkeinginan untuk orang itu tahu saya ini siapa kayak gitu loh. Saya ini siapa? Siapa sih Andi ini? Kerjaannya apa? Kenapa bisa begini? Kenapa bisa begitu? Enggak. Tapi karena sekarang zamannya sudah zaman sosial media. Nah, berhubung juga saya punya beberapa brand yang saya promosikan dan diterima oleh masyarakat, secara tidak langsung orang itu pingin tahu jadinya. Nah, dari kebiasaan saya, keseharian saya seperti itu Mbak Iti. Sampai pada akhirnya orang itu beberapa juga ada yang WA atau DM saya, ini caranya gimana? Artinya kayak dia punya masalah seperti apa, nanya solusi ke saya. Beberapa ada yang seperti itu gitu loh, minta solusi lah gitu loh. Nah dari sana akhirnya saya mulai, tapi ya saya jawabnya juga sekapasitas saya juga, artinya nggak menggurui lah seperti itu, karena yang namanya bisnis kan kita saling belajar lah gitu Mbak Iti. Jadi kalau menurut saya keterkaitan antara influencer dan pengusaha ya tentunya ya sangat erat terkaitannya gitu loh. Saling mengisi lah dia Mbak Iti gitu loh. Sekarang kalau emang bisnisnya nggak jalan, masa ada seseorang itu atau masyarakat bisa menginfluence kan enggak. Tentunya kalau sudah ada produk yang dihasilkan, produk yang bisa diterima, otomatis baru bisa orang menginfluence. Jadi ketika orang patut untuk dinilai menjadi influencer adalah orang yang memang layak untuk diikutin. Apalagi dia adalah seorang pengusaha. Jadi itu usaha itu adalah sebagai portofolionya dia untuk menginfluence kepada orang gitu ya. Iya, kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, ini nih ada yang mau nanya. Andi ini sering foto di belakang topeng barong. Topeng barong. Mungkin pernah ya? Pernah. Apa lupa? Lupa. Kenapa Mbak Iti? Bobok mistis nih kayaknya nih. Ini acara podcastnya
Uka-uka sekarang nih tadi. Rugi punya orang stalking banyak gitu ya. Apa mungkin nggak sadar apa gimana gitu. Nah, apa memang sering atau suka nari Bali sehingga erat banget dengan kaitan-kaitannya yang misalnya kemarin sempat cerita untuk buat satu studio itu memang harus chemistry Balinya tuh harus dapet banget gitu. Oh, kalau Ada kaitannya nggak? kalau saya memang membuat sesuatu itu memang totalitas. Totalitas. Kan hashtagnya sih main-main. Masa Iya, main-main? Masa main-main? Sama. Jadi segala sesuatu harus murni totalitas. gitu ya, Iya, berkualitas. harus totalitas dan berkualitas karena sedikit tidaknya yang kita buat ini adalah hasil karya yang harus kita persembahkan kepada masyarakat. Dan dunia ya. Dan orang itu bisa menilai jadinya, oh kualitasnya si Kak Gue seperti ini nih gitu loh. Maka segala sesuatunya ya memang harus totalitas dia gitu. Mungkin teman-teman di sini sempat ngelihat Andi ini foto di belakang Barong, apa memang dia seorang penari atau memang suka apa enggak ya? Saya enggak nari. Nari perut. Enggak. Menurut Andi sendiri, kenapa budaya Bali itu perlu banget kita harus lestarikan? Kenapa budaya Bali perlu kita Iya, lestarikan? perlu banget untuk dilestarikan. Ya, karena kalau saya pribadi ya karena saya memang lahir dan besar di Bali ya, kenapa tidak kita harus cinta dengan tanah kelahiran kita gitu aja. Dan memang Bali ini menurut saya memang punya potensi yang sangat besar dan erat di internasional. Ya, dan tidak dimiliki di luar yang tidak dimiliki gitu loh. Itulah Bali seperti itu. Ditambah lagi adat istiadatnya dan budayanya yang memang benar-benar internasional sudah tahu sendiri kan. Kadang-kadang orang nanya kan Bali itu di mananya Indonesia. Padahal sebenarnya orang kayak gitu. Iya benar. Nah, beberapa kali nih Andi sempat menyinggung tentang mensupport teman-teman UMKM Bali. Dasarnya apa sih? Apa punya goals tertentu sehingga kita ayo kita harus menggiring teman-teman kita. Ada ini enggak alasan tertentu yang memang pengen banget teman-teman UMKM kita tuh growth? Ya karena kalau tidak UMKM terus siapa lagi yang kita support kan? Karena kan memang mensupport itu kan berarti tidak berarti kita harus beli produk kan berarti. Kita dengan cara mendoakan itu sudah support. Dengan cara mereferensikan atau mempromosikan itu sudah mensupport juga sebenarnya gitu. Nggak harus kita belanja gitu. Tapi kalau kita memang nggak ada dana untuk belanja, tapi kita bisa support dengan dia mempromosikan, dengan dia mendoakan lah gitu. Kasar yang tanpa modal yang mendoakan saya bilang kan itu sudah salah satu mensupport juga sebenarnya gitu loh. Nah, di saat pandemi kemarin memang banyak UMKM itu yang lebih ke kuliner kemarin. Kuliner. Nah, di sana itu saya bikin hashtag kuliner lokal sih main-main kemarin berarti. Itu awalnya sebenarnya itu karena istri sebenarnya. Oh gitu. Iya, istri sebenarnya yang di endorse apa namanya zaman sekarang. Dan dia nggak ini ya. Nah, kebetulan istri kan nggak makan daging. Bisa makan daging. Nah, makan daging nih. Jadi yang bagian dagingnya. Ini bagian nerima. Bagian dagingnya saya gitu loh. Oke. Ini yang penting makanannya makannya kemakan, mukaku kelihatan beres dah gitu dah. Waduh, jangan kayak gitu dah gitu kamu. Ya udah, besok akhirnya ya makan makanan larinya ke saya. Satu hari bisa sampai 3, 4 gitu. Zaman itu sampai akhirnya aduh apa yang saya bisa buat nih untuk UMKM kuliner nih. Akhirnya saya bikin hashtag. Hashtagnya itu yaitu dia kuliner lokal sih main-main gitu. Berawal dari Ari ini sebenarnya. Iya, dia awalnya ngasih makan itu kemarin. Awalnya saya enggak. Kira karena saya orang yang enggak suka yang setengah-setengah. Di salon kan ada tuh kayak ring light kayak gitu-gitu kan ada kan. Kamu ngapain ngambil dari salon gitu kan? Salon kan tutup waktu itu masih. Ih, kamu nyuruh review makan gitu. Terus ngapain kayak gini? Iya, biar terang. Totalitas. Kok gini? Story aja gini enggak apa-apa. Enggak mau. Dari situ bikin akhirnya udah enggak lewat istri lagi dah langsung orang nyamper ke saya. Karena memang lebih dapat gitu ya. Langsung ngedit juga yang serius, isi musik-musiknya gitu. Cuman ya ada parodi-parodinya dikit gitu lah, biar orang tuh lebih gini lah, lebih gampang lah nerimanya gitu. Gitu sih. Sehari bisa sampai berapa? 2, 3. Itu waktu pandemi kemarin tuh ya. Ya lumayan irit jadinya. Malah
lihat si siapa Ajun sama siapa Omang. Ya, ada Yang sering dikasih gitu sama mamanya. Iya, itu udah dia. Sempat tak tanya kenapa selalu Mbak Eti saya nggak makan daging. Oh, I see. Iya, kayak gitu. Nah, ini ada joke sedikit nih. Ya. Katanya sering banget Andi itu nge-storyin atau memasukkan sang istri ke dalam sosial media. Emang seneng ngerjain dia atau memang rasa cinta yang berlebihan? Ya karena dia pasangan saya, masa istri orang saya story Pak. Kan masalah jadi ya, bukan solusi itu. Bisa tidur di luar nggak boleh masuk. Cuman sekarang saya 3 hari. batasin nih. Oh gitu. Batasin posting dia. Oh gitu, kenapa? Karena banyak editnya sekarang. Wanita memangnya harus lewat asistensi Kamu berarti. kalau mau post, kamu harus ACC aku dulu. Oh gitu, oh iya, oke. Berarti bukan dunia konten kita aja nih yang asistensi ya. Aduh, jadi buka-bukaan di sini. Ntar kalau misalnya ngomel-ngomel langsung kesana aja ya, jangan kesini. Ini kan tugas ya. Oke, cuma keren sih istilahnya. Andi sama Ari itu memiliki satu sinergi yang Ya. mungkin baca peluang atau bagaimana, tapi memiliki suatu sinergi yang sangat luar biasa banget di dalam bisnisnya. Jadi ketika Andi membangun Cahya dulu, Cahya Enterprise, baru Ari mengikuti dengan makeup itu Cahya Dewi gitu. Nah di dalam kehidupan sehari-hari pernah nggak terpikirkan namanya jasa, kita kan kalau berjalan dengan waktu itu pasti akan merasa lelah atau sekalipun orang lain yang mengerjakan, karena kan jasa tuh kan berkaitan dengan hospitality, bagaimana kita melayani orang. Dan ketika orang yang kita berikan atau kita mandatkan terus tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, pernah nggak dalam pikirannya aku pengen pivot, aku pengen cari bisnis yang tidak membuat lelah gitu. Sempat nggak kepikiran seperti itu? Berdua kalau lagi ngobrol santai atau bagaimana? Sejauh ini sih enggak sih Mbak Ti. Enggak, karena on fire. Bukan on fire sih, artinya ya on fire sih, cuman dalam arti segala sesuatu yang sudah kita jalanin itu harus benar-benar serius gitu loh. Iya. Kalau emang mentok banget ya gitu loh, baru kita banting arah lah istilah kayak gitu. Oke. Dan sejauh ini kan memang sistem yang kita buat kan memang multi market Mbak Ti. Iya. Jadi yang satu agak ngedown, yang satu Ada lagi kita bisa semua dari up lagi lain, kayak ya. gitu. Tidak dengan satu ini aja ya. Iya, kayak gitu. Keren banget sih. Nah, kalau di sosial media sendiri tuh Andi kayaknya deket banget nih sama anak-anak. Ya. Itu memang di sosial medianya atau memang Andi Keseharian. yang sudah biasa sama anak-anak? Kalau saya sama anak tuh kayak ngajak teman berarti. Jadi nggak yang kayak Galain ya, gitu. Kalau galain ya pasti namanya anak-anak yang berarti ya pasti dia harus tahu aturan lah kayak gimana kan, ada yang benar ada yang salah pasti aturan. Cuman ya memang kalau lagi bercandaan itu ya memang ya kayak teman aja gitu loh. Iya. Karena anak-anak kecil sekarang udah jago-jago berarti. Iya. Dia Buktinya Ajun udah lebih berprestasi daripada dia bisa ngomong itu tapi itu dah yang namanya sosial media ada plus ada minusnya ya harus gitu ada loh. batasan memang Ada batasan, ya. gitu. Makanya harus batas-batasin sekarang. Iya. Cuman ya seukurannya umur sekian dibandingkan dulu saya umur sekian ya Nggak kepikiran nggak seperti kepikiran itu. sampai itu gitu loh. Makanya kalau ngepostin Arjun tuh nomor 1 saya yang komen. Karena anak itu luar biasa banget ya. Dia Luar biasa nakalnya sebenarnya. dia ngeliatin papa mamanya begitu ikut yang Iya, itu udah dia. lucu banget. Nah, menurut Andi sendiri, karena kita kan sebagai pengusaha nih, terkadang jarang banget ketemu sama anak-anak. Kadang bisa pas mereka sudah tidur baru kita ketemu gitu. Menurut Andi sendiri, tumbuh kembang anak itu sebagai orang tua, apalagi ayah, bagaimana menurut Andi pentingnya tumbuh kembang anak dalam diri kita? Ya menurut saya sih penting. Penting banget malah ya. Karena kan anak itu kan cerminan orang tua dia. Betul. Anak itu cerminan orang tua, bagaimana prestasi anak, bagaimana kelakuan anak, seperti itulah orang tuanya, gitu loh. Karena pada siapa lagi dia belajar, belum dengan orang tuanya. Tapi memang sih kalau di saya, karena rutinitas saya dan istri juga lumayan padat, luar, ya lumayan padat. Kadang-kadang
sayanya pulang pagi, istrinya baru berangkat kerja pagi gitu. Karena kan suatu jasa yang berbeda nih Betul, bertentangan nih. yang tengah malam Iya. terus yang dari subuh Iya, gitu ya. kalau make up kan dari pagi kadang-kadang gitu. Kadang-kadang ya sejauh ini sih masih ada keluarga kayak neneknya atau kakeknya. Tapi kakek neneknya Aura nih terbaik sih. Nah, ada kakek ada neneknya, jadi sedikit tidaknya ada bantuan dari sana gitu. Dan kita sih memang biasa seminggu sekali pasti luangin waktu untuk family time. Seperti itu aja sih. Iya. Nah, boleh nih kasih saran kepada teman-teman, terutama teman-teman yang masih muda, yang memiliki karir, mungkin suami istri tuh sibuk banget, terus sampai kadang-kadang urusan anak pun keteteran. Bahkan beberapa teman-teman saya yang memang dia terlalu fokus berkarir, anak-anak dititipin sama asisten rumah tangga yang dampaknya tuh sangat luar biasa. Terkadang anaknya dikasih obat tidur kayak gitu. Ada yang kayak gitu ya? Ada, itu Saya nggak aduh ikutin. kasihan banget tuh. Kalau saya mending kasih obat makan ya. Diam dah dia gemuk jadinya. Dia kan ngantuk langsung deh. Ada langsung. Nah, itu beberapa ada curhat dari teman. Bagaimana sih sarannya Andi kepada teman-teman tuh yang masih agak ragu, agak galau untuk meningkatkan karirnya? Karena kondisi itu adalah pilihan gitu loh. Dia harus berkarir tapi dia harus memikirkan anak dan keluarga. Yang pasti sih harus pintar-pintar bagi waktu yang benar pertama ya. Bagi waktu dalam artian sesibuk-sibuknya kita. Kalau dari pemerintah itu kan udah pasti ada tuh jam kerja 8 jam kayak gitu kan ya. Itu yang pasti sih kita harus bagi waktu. Punya waktu untuk punya mereka. waktu ya, sedikit tidaknya 1 sampai 2 jam kita harus siapkan waktu gitu loh. Memang yang namanya bisnis dalam kehidupan sekarang itu penting gitu loh. Kalau kita nggak, kasarnya kalau nggak kerja nggak makan kan gitu dibilang kan. Cuman yang namanya pendidikan dan edukasi untuk anak itu juga Penting banget. Oleh sebab itu yang namanya suami istri itu harus kerjasama. Iya, harus bisa saling bersinergi ya. Harus ada salah satu yang Minimal ngalah. ngalah itu loh, karena ya suami istri ini kan perpaduan antara ego dan Rasa cinta. membagi ego dan rasa cinta kayak gitu Mbak. Jadi mereka harus saling ngalah gitu loh. Kalau emang yang satunya ada waktu, nggak ada waktu, yang satunya harus ada waktu. Artinya komunikasi aja Oke. dan bagi waktu itu. Iya, aja sih. jadi Menurut harus saya bisa seperti saling mengisi ya. itu. Saling Tidak mengisi. boleh saling egois karena ketika itu anak yang akan jadi yang jadi korbannya korban. gitu. Oke. Nah, ini yang terakhir nih Andi. Menurut Andi sendiri, peran digital marketing dalam kehidupan kita sebagai pengusaha itu sejauh apa? Sejauh untuk saat ini sih sangat penting digital marketing. Digital marketing itu menurut saya kalau diibarat zaman dulu itu mungkin bisa dibilang zaman media ya, media printing itu kan kayak brosur lah bisa dibilang ya. Iya. Tapi kalau digital marketing ini memang penting banget di zaman milenial seperti sekarang. Oke. Karena industri digital sekarang ini sudah tidak seperti industri media cetak lagi. Iya. Kalau dulu orang baru bangun mungkin dia minta koran, ya kan, surat kabar ya namanya. Yeah. Kalau sekarang orang udah megang handphone kan. Megang handphone. Nah maka sedikit tidaknya penting banget yang namanya dunia digital seperti ini Mbak Iti. Oke. Jadi menurut saya sih kedepannya untuk bisnis dan personal branding ini kan saling berkaitan. Nah kita harus sudah bisa mulai dengan dunia digital. Dunia digital dan kita harus bisa adaptif dengan kondisi yang terbaru ya. Benar. Cuman jeleknya ada juga. Kalau dunia digital ini kan seperti pisau bermata dua dia. Oke. Nah, informasi yang kita dapat, yang kita serap, ada positif, ada negatifnya. Bagaimana kita bisa Bagaimana kita menyikapi? bisa milah sekarang? Yang memang kita rasa ini cocok dan ini positif, boleh kita gunakan. Tapi kalau tidak ya, mendingan istilahnya ada berita hoax itu ya jangan dilanjutin kayak gitu aja. Seperti itu, Mbak Iti. Oke, keren banget sih. Nah, bisa nggak memberikan close statement untuk pembicaraan kita hari ini? Ya. Kalau saya sih dari segi bisnis saja Mbak Iti, ya. Oke. Dari segi bisnis, menurut saya sih di posisi kita, apapun posisi kita, entah itu kita sebagai atasan atau bawahan, kalau pesan saya adalah bekerja dengan hati, berkarya dengan bukti. Oke. Artinya segala sesuatu yang kita kerjakan harus dengan hati. Mau kita sebagai atasan, mau kita sebagai bawahan, kalau kita tidak bekerja dengan hati, semata-mata hanya materi atau hal-hal yang lain, itu nggak akan jalan. Nggak akan jalan. Wes, keren banget. Statement yang dari Kak Go Andi. Ya. Jadi ketika kalian ingin melakukan sesuatu itu harus dengan totalitas ya. Karena hasil dari apa yang kalian lakukan itu akan berdampak yang sangat baik buat semua orang dan buat kita juga sendiri. Ya.
Terima kasih banyak Siap. Andi, Semua. Kak Gwandi. Thank you so much, hari ini luar biasa banget Ya, pembicaraan terima kasih. kita. Semoga nggak kapok untuk diundang Ya, lagi nggak dan kapok. tetap semangat Semangat. memberikan aura positif ke Siap. semua Atur semua. teman-teman yang ada di Bali. Ya. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu. See you. Terima kasih. Terima kasih ya sudah nonton video ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat buat kalian semua. Tonton juga video yang lainnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke semua orang.